pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai, kita memohon berkat Tuhan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Materi pada hari ini sudah Ibu berikan di Google Classroom yang buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk mute, anak-anak boleh aktifkan. Kita sedang diskusi, tanya jawab, dan juga bermain kuis. Nah, kalau Ibu guru sedang menjelaskan, mute-nya dimatikan. Kemudian kamera harus menyala semua. Lalu yang ketiga, duduknya dalam keadaan tetap. Slide presentasi yang ada di hadapan kalian harus tetap dalam keadaan bersih ya. Pada hari ini, aktifan kalian akan mendapatkan nilai tambah dari Ibu. Lalu chattingan Zoom juga digunakan untuk hal-hal yang penting. Nah, absen terlebih dahulu. Ya, hari-hari ini kita lihat ya, di berita juga kasus COVID sedang meningkat. Kebiasaan protokol kesehatan ini sebagai gaya hidup kalian. Siapa di sini yang sudah ingin sekali sekolah offline? Semua ya, sudah. Kita akan mengamati sebuah video pembiasaan protokol kesehatan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untuk Kepada negara Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. berkibarlah benderaku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti kita ada kegiatan mengamati tayangan video pembacaan puisi berjudul Cita-Cita. Diharapkan setelah anak-anak mengamati tayangan video pembacaan puisi tersebut, anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur puisi, membuat satu bait puisi karangan pribadi dengan indah. Anak mendemonstrasikan, ya, membacakan puisi tersebut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran daur hidup hewan. Anak-anak mampu menjelaskan siklus hidup beberapa hewan dengan lengkap, kemudian membandingkan siklus hidup beberapa hewan dengan benar. Si kelompok di dalam breakout room diharapkan melalui diskusi kelompok tersebut, anak-anak mampu membuat siklus hidup beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar dan mengelompokkan perbedaan dan persamaan dua siklus hidup hewan tersebut. Ya. Nah, anak-anak, kalian harus memiliki cita-cita setinggi langit ya. Kemudian, cita-cita yang sudah kalian inginkan tersebut harus kalian wujudkan dengan semangat sekeras baja. Kita akan lihat bagaimana seorang Thomas Alva Edison menggapai cita-citanya. Namaku adalah Thomas Alva Edison. Mungkin banyak yang sudah tahu denganku, dan yang kalian tahu adalah aku si penemu bola lampu listrik. Sejak saat itu, dunia tidak lagi gelap gulita pada saat malam hari. Menyebutkan pesan moral apa yang terdapat dalam video. Gapailah mimpi kita setinggi apapun, hingga dunia menertawakan. Iya, jadi raihlah cita-citamu setinggi langit ya. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin, lakukan yang terbaik. Ingat, masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Orang yang tidak punya tangan saja memiliki masa depan yang cerah kalau mau berusaha. Kemudian kalian juga jangan seperti katak di dalam tempurung. Bukalah wawasan kalian seluas mungkin. Salah satunya dengan cara membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Jadi seorang anak yang kutu buku pasti memiliki wawasan yang luas. Semangat anak-anak ya dalam menggapai cita-cita ya. Kalian mengamati
teks puisi Cita-Citaku. Sekarang kita akan melihat dalam membacakan puisi yang tadi ya. Cita-Citaku, karya Ridwan Kamil. Nah, sekarang yang bisa menyebutkan unsur-unsur apa yang harus ada ketika membaca puisi. Kalimat atau kata dalam membaca puisi disebut lafal. Dengarkan kita tadi, ada nada yang naik, ada nada yang turun pada saat membaca puisi. Disebut apa? Intonasi. Ekspresi artinya apa? Atau gestur. Wajah atau gestur badan, bagaimana cara menyampaikan isi puisi. Siapa yang mau membacakan puisi Cita-Citaku ini? Cita-Citaku, karya Ridwan. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang dewasa. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ini ada 2 babak ya. Babak pertama adalah babakan sesuai dengan video puisi yang sudah kalian amati tadi. Nah, kemudian babak kedua, babak susun kata yang bisa menjawab mendapatkan nilai 100. Cara babak pertama, judul puisi tadi. Cita-Citaku. Benar atau salah ya? Iya benar. Siapakah yang membuat puisi? Ridwan Hafiz. Betul tidak ya? Kita lihat jawabannya. Iya betul, Ridwan Hafiz. Cerita tentang apakah puisi tadi? Cerita tentang puisi menjadi dokter. Kita lihat jawabannya. Benar tidak ya jawaban Martin? Iya benar. Apakah perbedaan puisi dengan teks bacaan? Puisi memiliki diksi, rima, dan larik. Kalau teks bacaan hanya dengan bacaan saja. Kita lihat ya, ini jawabannya benar. Ya betul ya. Babak kedua, acak kata. Silakan disusun. Rima 100 untuk pertanyaan kedua. Bait, Bu. Bait, kita lihat benar nggak ya bait? Jawabannya Holly. Benar. Pertanyaan selanjutnya. Larik, Bu. Larik, kita lihat benar nggak ya larik? Iya, sekarang kalian membuat puisi. Puisinya buat 1 bait saja. Boleh memakai rima, boleh tidak memakai rima. Oke, siapa yang sudah siap membacakan puisi? Aku goreskan pensil pada kertas. Ku bentuk sebuah sketsa. Imajinasiku melayang-layangi di atas kertas, menjadikanku pelukis ternama. Cita-citaku adalah menjadi seorang gamer. Aku akan meraih cita-cita itu supaya bisa membuat teman-teman bahagia dan orang tua menjadi bangga. Kasih lihat ke kamera puisinya. Kita akan mengamati sebuah gambar. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Dokter hewan. Siapa di sini yang mau menjadi dokter hewan? Kita jadi hewan. Nanti bisa dia harus kejar-kejar ibu atau hewannya atau. Kalau ingin menjadi dokter hewan, kalian harus memahami tentang daur hidup hewan ya. Mari kita amati video pembelajaran berikut ini. Hai Tono dan Tina, selama liburan sekolah kemarin kamu kemana? Kalau aku di rumah aja. Nah, kucing mirip dengan induknya. Ya, baik anak-anak, kalian sudah
mengamati video pembelajaran. Kelompok pertama akan membahas tentang ayam dan katak. Kelompok kedua akan membahas tentang kambing dan belalang. Kelompok ketiga akan membahas tentang nyamuk dan kecoa. Nanti anak-anak membagi tugas di dalam kelompok karena ada 6 poin yang akan kalian kerjakan. Silakan join. Sekarang kita ke ruang 1 dulu yuk, Ibu Ima sama Ibu Reni. Ya, yuk dibuka. Itu untuk kelompok 1 perbedaan dan persamaan. Oke. Ibu menuju kelompok lain ya. Yang kedua. Nah, kelompok 3 ya. Ada Emeline, ada Samuel dan kawan-kawannya. Untuk perbedaan dan persamaannya boleh ya dibantu. Mungkin Oli, kamu perbedaan daur hidup kedua hewan. Boleh perbedaan. Perbedaan. Iya, perbedaan daur hidup kedua hewan. Bu, tapi itu gimana cara ngisi Google Form-nya, Bu? Kan kita sendiri-sendiri, Bu, ini Google Form. Bisa kok. Ibu udah setting. Udah ke setting, jadinya bisa ke Ibu udah ke setting, jadi tugasnya menggambar daur hidup. Apa kamu kelompok 3? 3, Bu. Nah, misalnya lihat perbedaan kecoa sama nyamuk daur hidupnya. Bacakan itu aja bisa. Saya setting. Jadi saya cuma ngirim yang foto Aku kecoa. ngerjainnya yang jenis daur hidup hewan pertama. Ya, betul. Nama anggota apa nih? Nama kalian yang ada di kelompok ini. Namanya kita berarti kita tulisnya namanya kita sendiri. Lian Terulif, kayak Samuel Alvaro. Kita bersama-sama mengalami pertumbuhan dan Nah, kayak Mikaela ya tuh. Kayak Mikaela buat. Kayak Angie tuh. Nanti tinggal upload di foto sama tugasnya. Oke, anak-anak, selamat datang di ruang utama kelompok 1. Silakan Nena. Ayam telur dialami oleh induk ayam. Anak ayam bertumbuh. Ya, silakan Catherine. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan daur hidup katak. Daur hidup katak adalah metamorfosis sempurna karena mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong berkaki, kemudian katak berekor, dan yang terakhir katak dewasa. Sekian presentasi saya, terima kasih. Kita lanjut kelompok 2. Angie. Daur hidup kambing memiliki anak dengan beranak. Anak kambing berkembang menjadi anak kambing, kemudian menjadi kambing dewasa. Jenis daur hidup pada kambing adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Awal kita belajar tentang cita-citaku. Ya, tentang daur hidup ya. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis. Belajar mengenai intonasi, lafal, dan ekspresi saat membacakan daur hidup hewan. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, Tanpa metamorfosis. Kemudian perbedaan dan persamaannya, Ibu berikan link evaluasi di Google Classroom ya. Tidak terasa pelajaran kita hari ini sudah selesai. Gimana perasaan kalian anak-anak? Senang, Bu. Senang ya. Kita tutup ya rangkaian pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur kepada Angie. Teman-teman Ibu Guru, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Chandra.